Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, kita bahas berita hari ini ya. Media Vietnam banyak sekali memberitakan tentang naturalisasi timnas Indonesia. Ya, Vietnam juga nggak mau kalah nih teman-teman ya, beritanya ya. Jadi ada beberapa media Vietnam, salah satunya Soha ya, memberitakan Indonesia jadi ancaman buat Asia Tenggara bolanya ya, karena banyak menaturalisasi pemain-pemain berbakat yang masih muda. Ya teman-teman, saya setuju sekali ya, Indonesia sudah mulai menata ya, menatanya benar-benar sama orang yang tepat ya, the right man in the right place. Siapa? John Hedman teman-teman ya. Saya ceritakan dua case saja ya tentang John Hedman. Jadi hari ini Kanada baru saja ya mengalahkan Qatar itu 6-0 di Piala Dunia. Terus New Zealand juga masuk Piala Dunia lagi. Enggak teman-teman, Kanada itu yang memecahkan kebuntuan itu adalah John Hedman, dan sekarang sudah mulai masuk ke Piala Dunia terus ya. Nah itu peninggalan dari John Hedman. Begitu juga New Zealand ya. New Zealand juga sama, masuk Piala Dunia kan hari ini, Selandia Baru ya, itu juga hasil dari peninggalan John Hedman. Nah sekarang Indonesia, kebayang nggak si arsitek yang luar biasa ini John Hedman, dia memang filosofi hidupnya ya, dia akan menjadi yang pertama yang memecah kebuntuan dan meninggalkan legasi ya. Itu terbukti teman-teman ya, kali ini timnas Indonesia dipegang oleh John Hedman. Sudah mulai disusun teman-teman ya, sudah mulai disusun para pemain untuk 3 tahun 5 tahun ke depan ya, sudah mulai disusun karena targetnya timnas Indonesia kan masuk Piala Dunia 2030 ya. Makanya sekarang udah disetujui oleh DPR 2 pemain muda usianya 20 tahun. Nanti di usia 30 tahun di tahun 2030 mereka akan sekitar 23 atau 24 tahun ya. Yang pertama. Yang kedua, ini akan menyusul lagi nih teman-teman. Akan menyusul 2 pemain lagi yang akan dinaturalisasi gelombang kedua. Itu semua nggak lain dipersiapkan untuk Piala Dunia teman-teman ya. Selain diadaptasi dulu dengan AFF ya, itu ujung-ujungnya ke Piala Dunia. Hebat ya pemikirannya John Hedman. Jadi dia mulai dari benar-benar dari dasar ya, berapa tahun kemudian akan seperti apa sudah diprogram oleh John Hedman teman-teman. Ya kita nggak usah lihat jauh-jauh lah ya, kita lihat Kanada hari ini, lihat permainnya ya, itu peninggalan John Hedman teman-teman. Lihat Selandia Baru, itu juga peninggalan John Hedman. Ya permainnya bagus-bagus, walaupun belum juara dunia tapi sudah masuk Piala Dunia. Dan itu sama dengan Indonesia, puluhan tahun nggak pernah masuk Piala Dunia. Akhirnya John Hedman pemecah kebuntuan itu. Nah, pertanyaan lagi, apakah Indonesia akan masuk Piala Dunia di tangan John Hedman? Ya, menurut saya semoga saja ya teman-teman. Semoga saja Indonesia masuk Piala Dunia, karena pemainnya sudah mulai disusun, dan orang pengalaman itulah yang tahu ya, kelas di dunia itu seperti apa. Dan John Hedman sudah melihat pengalaman itu. Dia memiliki pengalaman real ya, bukan hanya teori. Dia pengalaman real membawa tim yang nggak pernah masuk Piala Dunia, akhirnya bisa masuk Piala Dunia. Itu yang membuat Erick Thohir itu sangat kagum terhadap John Hedman ya. Dia bisa membuat terobosan, pemain muda dimainkan, ya, dia bisa melihat ke depan teman-teman. Ya semoga itu bisa dipraktekkan di timnas Indonesia kali ini. Ini kalau saya lihat berita kali ini ya, bahkan Vietnam aja sudah mencari pemain naturalisasi juga dari Brasil. Ya. Jadi Vietnam sudah siap-siap juga nih teman-teman. Karena pengalaman Vietnam dikalahkan Indonesia waktu pelatihnya masih Sintayong, di kandangnya juga kalah 3-0 oleh Indonesia. Di Indonesia juga kalah 1-0 waktu itu ya. Nah, Vietnam nggak mau kalah. Di sini diberitakan Vietnam antisipasi timnas Indonesia ya. Dia juga mulai mencari pemain-pemain keturunan, tapi dia arahnya ke Brasil. Ya kalau Indonesia kan banyak keturunan dari Belanda ya. Nah kalau Vietnam cari yang dari Brasil. Ini akan seru nih teman-teman di tingkat
ASEAN aja akan seru nih persaingan Indonesia dan Vietnam ya. Ya kita lihat teman-teman, apakah nanti arsitek John Headman bisa membuktikan bahwa dialah yang pertama kali akan membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tapi kalau lihat track recordnya itu sangat optimis ya teman-teman, karena kita lihat ya reaksi di lapangan aja udah beda ya, dia dari awal sampai akhir selalu aktif memantau pertandingan timnas Indonesia. Ya itulah, orang kalau melakukan sesuatu dengan passionnya ya kelihatan ya, energinya kelihatan, terus gerakannya juga kelihatan ya, semangatnya kelihatan, dia terstruktur sekali ya cara melatihnya. Ya semoga ya teman-teman Indonesia bisa berubah. Nah, mental pemainnya juga memberikan harapan buat fan-fan timnas Indonesia sehingga Indonesia bisa bangkit lagi ya. Setelah beberapa waktu yang lalu Indonesia benar-benar down ya, di pelatih sebelumnya itu benar-benar down. Sekarang sudah mulai rebound lagi ya, GBK sudah mulai agak penuh lagi jika ada timnas Indonesia main ya, semoga selanjutnya akan penuh terus ya teman-teman. Itu aja teman-teman berita hari ini ya. Vietnam juga nggak mau kalah dari Indonesia, itu judulnya ya. Sampai jumpa.